Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bismillah, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab rutin The Foundation of Tauhid Series, di mana kita akan membahas kitab tauhid fenomenal judul kitab Ushul Tsalatsa, artinya jalan dasar utama Muslim, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, bersama dengan author kita Ustaz Hamdi Sholah Al-Bakri hafizahullah, dengan judul kajian Konsep Cinta dan Benci Karena Allah, yang diadakan oleh Majelis Ta'lim Ihris bekerjasama dengan DKM Masjid As-Sunnah Besar. Pada pagi hari ini, izinkan kami menyampaikan himbauan dan tata tertib bagi para jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, mari kita luruskan niat mencari ridha Allah Azza wa Jalla, meminta pertolongan hanya padanya dan senantiasa menjaga adab di masjid rumah Allah. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, mengikat ilmu dengan catatan. Keempat, tidak diizinkan bertransaksi jual beli tanpa izin panitia. Yang kelima, mengikuti arahan tempat yang telah disediakan. 6. Jika membawa anak kecil, mohon untuk dijaga agar kajian tetap kondusif. 7. Dilarang merekam jalannya kajian. 8. Dilarang mengambil foto atau video mengarah pada jamaah wanita. 9. Harap ikuti arahan petugas parkir saat memarkirkan kendaraan. 10. Dilarang berjualan di lahan parkiran dan jalan akses keluar masuk kendaraan warga. 11. Jika ada pertanyaan, nantinya bisa ditulis di kertas dan dikumpulkan ke panitia maksimum setengah jam sebelum kajian berakhir. Bagi informasi, Majelis Ta'lim Ihris merupakan majelis anak-anak muda yang berusaha mendakwai dakwah salaf sesuai Quran dan Sunnah di daerah Cinere. Selain kajian tematik ini, bismillah kami juga menyelenggarakan program tahfidz khusus ikhwan dan akhwat yang sudah berjalan. Kami juga aktif berbagi faedah, jadwal kajian, zikir pagi petang, dan reminder lainnya di grup WhatsApp kami yang bisa join dengan melakukan scan barcode di depan belakang masjid. Silakan juga bagi yang ingin support operasional dakwah Ihris di rekening BSI dengan nomor rekening 728 535 1768. Bagi Bank BSI 451. Semoga Allah ganjar amal jariah dalam jalan dakwah dan menuntut ilmu. Qadarullah, sekarang juga ada pembangunan di area akhwat atau renovasi masjid As-Sunnah ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Semoga Allah tetap berikan kekhusyuan dalam menuntut ilmu dalam kondisi apapun. Dan terakhir mungkin silakan jamaah yang masih di belakang bisa merapatkan barisannya untuk mengisi saf yang depan terlebih dahulu agar jamaah di luar bisa masuk. Demikian yang bisa sampaikan, selebihnya mohon maaf dalam kekurangan penyelenggaraan kajian ini. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan langkah kita menuju rumah Allah, mendapatkan cahaya dan mendapatkan nama di hari kiamat nanti. Dan juga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga dimudahkan untuk mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesempatan untuk belajar ilmu agama, dan ini adalah bagian dari cara kita beribadah kepada Allah. Jadi bedakan antara belajar ilmu dunia dengan belajar ilmu agama. Bahwa belajar ilmu agama secara spesifik dia adalah bagian dari cara beribadah yang Allah perintahkan kepada kita semua. Sehingga Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya hanya orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Kemudian juga dalam ayat lain surat Muhammad ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Wahai Muhammad, berilmulah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan memohon ampunlah atas dosa-dosa yang kau lakukan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk berilmu terlebih dahulu sebelum beristighfar. Kata para ulama, ayat 19 dari surat Muhammad ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bahwa ilmu itu sebelum seorang itu berucap dan berbuat. Sehingga pada saat seorang muslim, seorang muslimah ingin menjadi pribadi yang baik, maka harus dimulai dengan ilmu. Nggak bisa dimulai dengan yang lain. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang mulia, orang yang dijamin masuk surga, dan beliau adalah Sayyidu waladi Adam, pimpinan dari seluruh anak Adam. Kapan beliau menjadi Nabi dan Rasul? Pada saat diberikan ilmu tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, pada saat diturunkan kepadanya surat Iqra, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, maka disitulah Nabi Muhammad SAW yang tadinya manusia biasa berubah menjadi seorang Nabi dan Rasul. Sehingga kenabian dan kerasulan Muhammad SAW itu ditandakan dengan apa? Dengan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Jadi yang diangkat derajatnya itu bukan hanya orang-orang yang beriman saja, tapi yang berilmu, yang mau belajar, yang mau mengkhususkan waktu untuk mendalami ilmu agama. Dan ini penting ya teman-teman sekalian, bahwa nggak boleh kita kosong dari belajar ilmu agama. Harus ada agenda yang kita isi dengan belajar ilmu agama. Ya, sehingga ini satu kegiatan yang patut untuk diperjuangkan. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan jadikan dia mengerti tentang ilmu agama. Ya, jadi ini adalah tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba. Ya, karena subhanallah sebagian orang salah paham. Sebagian mereka menyangka bahwa kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah dengan harta yang Allah berikan, dengan jabatan yang dia miliki, dengan wewenang yang Allah berikan pada hal itu bukan tanda Allah cinta kepadanya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib." Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. "Walakinnahu la yu'ti minad din illa man yuhib." Akan tapi
Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan agamanya kecuali kepada orang yang Allah cintai. Silahkan agak maju bapak-bapak sekalian, supaya yang datang bisa mudah duduk langsung. Ya, baik. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini, ya, kita akan membahas tentang konsep cinta dan benci di dalam Islam, atau yang biasa disebut dengan al-wala dan al-bara. Dan teman-teman sekalian, kita masih di muqaddimah dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, ya. Jadi lihat ya betapa kitab ini masih muqaddimah aja sudah, Masya Allah, banyak rincian-rincian hukum yang penting untuk kita ketahui. Ya, sehingga buku ini adalah buku yang sangat penting ya untuk kita pelajari dan kita dalami. Jadi ada dua muqaddimah ya yang sudah kita masuk ke dalamnya. Yang pertama adalah muqaddimah tentang kewajiban mempelajari 4 perkara, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Kemudian muqaddimah yang kedua adalah kewajiban untuk mempelajari 3 perkara. Apa saja 3 perkara tersebut? Bahwa Allah telah menciptakan dan juga memberikan rizki, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan kita begitu saja. Akan tapi Allah mengutus seorang Rasul kepada kita semua yang menjelaskan tentang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, sehingga kita pun wajib untuk taat kepadanya. Sehingga perkara yang pertama adalah kewajiban taat kepada utusan Allah. Kemudian kewajiban yang kedua adalah bahwa Allah itu tidak ridha pada saat ada hamba yang berbuat syirik kepadanya. Ya, dan ini pembahasan kita pada pertemuan yang lalu tentang hakikat dari syirik, keburukan dari praktek kesyirikan, apa saja contoh-contohnya, itu sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke perkara yang ketiga. Penulis mengatakan ats-tsalitsah, ya, penulis mengatakan ats-tsalitsah, yang ketiga. Coba saya lihat terjemahannya. Ketiga di halaman yang ke-6 ya, kalau bukunya sama seperti yang saya pegang, cetakan pustaka Ibnu Umar, halaman 6. Ketiga, annaman ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Barang siapa yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, maka ia tidak boleh mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun ia adalah karib kerabat yang dekat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau tidak akan mendapati sekelompok orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka saling berkasih sayang, berloyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Subhanallah, lihat. Ini perkataan Allah, firman Allah kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, la tajidu qauman, engkau tidak akan mendapati sekelompok orang yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, au abna'ahum, au ikhwanahum, au ashiratahum. Meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara atau keluarga mereka,
Kemudian kata Allah, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minh. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan di dalam hati mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah. Sesungguhnya mereka adalah golongannya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa golongan Allah adalah orang-orang yang beruntung. Ya, lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang benar-benar beriman yang akan masuk surga. Bahwa mereka, kata Allah, itu nggak mungkin berkasih sayang sama orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Ya, sehingga ayat ini adalah dalil yang menjelaskan tentang konsep al-wala dan al-bara. Al-wala artinya loyalitas atau rasa cinta. Al-bara adalah berlepas diri atau rasa benci. Ya, sehingga konsep cinta dan benci dalam bahasa para ulama adalah al-wala dan al-bara. Jadi kalau teman-teman sekalian mau mendalami tentang seperti apa seharusnya seseorang itu memiliki rasa cinta, seperti apa seseorang itu memiliki rasa benci, maka dalami bab yang berjudul dengan apa? Al-wala dan al-bara. Ya, al-wala dan al-bara sekali lagi itu adalah konsep tentang cinta dan benci di dalam Islam, atau loyalitas dan berlepas diri di dalam Islam. Ya, karena Islam adalah agama yang sangat sempurna, sehingga perasaan yang ada dalam diri kita, keyakinan yang ada dalam hati kita itu diatur oleh Islam. Seperti apa kita memiliki rasa takut, seperti apa kita memiliki rasa harap, seperti apa seseorang itu ya kemudian merasakan rasa cinta harusnya seperti apa, merasakan rasa benci itu seharusnya seperti apa, itu dijelaskan di dalam Islam. Ya, oleh karena itu sekali lagi ini adalah pembahasan tentang al-wala dan al-bara. Ya. Baik. Al-wala dan al-bara atau rasa cinta dan benci dalam Islam, sekali lagi ini adalah pembahasan yang sangat penting dalam agama Islam. Kenapa demikian? Karena beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah alasan mengapa al-wala dan al-bara itu penting, atau bisa dikatakan urgensi akidah al-wala dan al-bara. Ya, urgensi akidah al-wala dan al-bara. Yang pertama adalah al-wala dan al-bara adalah bagian dari makna kalimat tauhid. Al-wala dan al-bara adalah bagian dari makna kalimat tauhid. Apa itu kalimat tauhid? La ilaha illallah. Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah, yang merupakan syarat dari keimanan seseorang. Pada saat ada orang kafir yang mau masuk Islam, syaratnya adalah mengucapkan kalimat tauhid. Dia harus mengucapkan syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru dia dinyatakan sebagai bagian dari kaum muslimin. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa al-wala dan al-bara adalah bagian dari kalimat tauhid, bagian dari la ilaha illallah. Ya, mungkin kita bertanya ya, apa hubungannya Ustaz antara rasa cinta dan benci dengan la ilaha illallah? Ya, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau punya penjelasan yang sangat bagus tentang hal ini. Kata beliau, tahqiqu syahadati an la ilaha illallah bin nafyi ma'al itsbat, nafyi ilahiyyati ghairihi ma'a itsbat ilahiyyatihi dun wahdahu, fa innahu laysa fil wujudi ilahun illallah, laysa fihi ma'budun yastahiqqul ibadata illallah. Fayajibu an yakuna hadha thabitan fil qalbi. Fala yakunu fil qalbi man ya'lahuhul qalbu wa ya'buduhu illallah wahdah. Wa yakhruju minal qalbi kullu ta'alluhin li ghairillah wa yathbutu fihi ta'alluhullahi wahdah. Idh kana laysa thamma ilahun illallahi wahdah. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, merealisasikan syahadat la ilaha illallah dengan meniadakan dan menetapkan. Ya, jadi hakikat dari la ilaha illallah ini meniadakan dan menetapkan, yaitu meniadakan ketuhanan selain Allah dan menetapkan ketuhanan Allah. Ya, pada saat kita katakan la ilaha,
Itu kita meniadakan. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada, kita tiadakan. Illallah, ini adalah isbat atau menetapkan. Kecuali Allah, maksudnya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Sehingga kata beliau, tidak ada Tuhan kecuali Allah dan tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Hal ini harus terpatri kuat di dalam hati seseorang. Maka tidak boleh ada sosok yang dituhankan dan disembah di dalam hati kecuali Allah saja. Sehingga hati ini bersih dengan mengeluarkan seluruh penuhanan selain Allah dan hanya menetapkan Allah sebagai Tuhan. Karena pada hakikatnya memang tidak ada Tuhan kecuali Allah saja. Kemudian kata beliau, ya perhatikan ini yang penting untuk kita dalami. وَهَذِهِ الْوِلَايَةِ لِلَّهِ مَقْرُونَةٌ بِالْبَرَاءَةِ وَالْعَدَاوَةِ لِكُلِّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ وَلِمَنْ عَبَدَهُمْ. Ya kata beliau, dan pada saat kita menetapkan Allah adalah satu-satunya Tuhan, maka di situ ada loyalitas kepada Allah, ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus dibarengi dengan berlepas diri dan memusuhi seluruh sesembahan selain Allah dan para penyembahnya. Ya, ini harus dibarengi dengan berlepas diri dan memusuhi seluruh sesembahan selain Allah serta para penyembahnya. Ya, jadi kita mengucapkan la ilaha illallah itu ada turunannya, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Berarti kita membenci, meninggalkan seluruh Tuhan-Tuhan selain Allah. Kita tinggalkan semuanya. Bukan cuma yang disembah, orang-orang yang menyembahnya juga ya harus ada kebencian kepada mereka. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Zukhruf ayat 26 sampai 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun." Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Lihat, Nabi Ibrahim berlepas diri dari Tuhan-Tuhan orang-orang musyrikin. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali Tuhan yang menciptakanku, karena sesungguhnya Ia yang memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tersebut. Kemudian juga dalil yang lain adalah surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum uswatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sesungguhnya terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Lihat, ada teladan pada sosok Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Apa teladannya? Kata Allah, "Idz qalu liqaumihim," pada saat mereka mengatakan kepada kaumnya, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Maksudnya adalah Tuhan-Tuhan selain Allah tentunya. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ya, kemudian Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya mengatakan, kami ingkari kalian dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini adalah urgensi yang pertama dari akidah al-wala dan al-bara, bahwa al-wala dan al-bara adalah bagian dari makna kalimat tauhid. Kemudian yang kedua adalah bahwa al-wala dan al-bara adalah syarat dari keimanan seseorang. Al-wala dan al-bara adalah syarat dari keimanan seseorang. Ya. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 80 dan 81. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 80 dan 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tara katsiran minhum
yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilaihim attakhaduhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau melihat kebanyakan dari mereka tolong menolong dan memberikan rasa cinta kepada orang-orang kafir. Ya. Engkau melihat kebanyakan dari mereka tolong menolong dan memberikan rasa cinta kepada orang-orang kafir. Kemudian kata Allah, sungguh amat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Ya, kemurkaan Allah kepada mereka dan mereka akan kekal dalam siksaan. Lihat apa yang diancam di sini oleh Allah, perbuatannya adalah saling tolong menolong dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Memberikan rasa cinta, loyalitas, berkasih sayang dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Itu adalah dosa yang mereka lakukan. Kemudian kata Allah, jika mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang-orang musyrikin itu sebagai orang-orang yang mereka cintai. Ya, kalau mereka benar-benar beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW, serta kepada agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mereka tidak akan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang mereka cintai. Ya, akan tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang melakukan kefasikan. Taib, sehingga ayat ini surat Al-Maidah ayat 80 dan 81 adalah dalil yang menunjukkan bahwa syarat keimanan seseorang adalah al-wala dan al-bara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bahwa al-wala dan al-bara adalah tali keimanan yang paling kuat. Al-wala dan al-bara adalah tali keimanan yang paling kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ya. Jadi pada saat kita mencintai, rasa cinta itu betul-betul disebabkan karena cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pada saat kita membenci, kebencian yang ada dalam diri, yang ada dalam hati kita terhadap seseorang itu berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dengan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ya. Sehingga ini adalah urgensi dari akidah al-wala dan al-bara. Kemudian bagaimana kita seharusnya memberikan rasa cinta dan rasa benci kita? Ya, kita akan sebutkan rinciannya. Sehingga ya, ada 3 pembahasan yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah bagaimana seharusnya kita mencintai seseorang. Kata para ulama, seseorang memberikan rasa cintanya 100% tanpa ada rasa benci kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabat Nabi, kepada para ulama, kepada orang-orang soleh. Maka yang harus kita lakukan terhadap mereka adalah memberikan loyalitas kita kepada mereka. Kita cinta kepada mereka sepenuh hati kita. Ya, karena ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surat Al-Maidah. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 55 dan 56. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama waliyukumullah wa rasuluh." Sesungguhnya kekasih kalian, orang yang seharusnya kalian cintai adalah Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un.
Yang seharusnya kalian cintai adalah Allah, Rasulnya, orang-orang yang beriman, yang mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka senantiasa ruku'. Sholat untuk Allah. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Maka barang siapa yang mencintai Allah, memberikan loyalitas kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya golongan Allah adalah orang-orang yang akan menang. Ya, sehingga ini adalah satu hal yang penting untuk kita perhatikan, ya, bahwa kita harus menumbuhkan kecintaan kepada orang lain atas dasar keimanan orang tersebut, ya, atas dasar akhlak dan adab orang tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fath ayat terakhir, kata Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya, maksudnya para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir, akan tapi mereka adalah orang-orang yang saling menyayangi di antara mereka. Ya, orang-orang yang saling menyayangi di antara mereka. Ya, sehingga ini satu hal yang penting untuk kita tumbuhkan, teman-teman sekalian. Pada saat kita melihat ya ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, ya, seharusnya yang tumbuh di dalam hati kita adalah kecintaan kepada orang tersebut. Ya, pada saat kita melihat misalnya teman kita, Masya Allah, hadir, rajin untuk hadir kajian, ya, rajin untuk menyebarkan kebaikan, maka seharusnya yang tumbuh dalam diri kita adalah kecintaan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dia adalah orang baik, melakukan amalan-amalan dan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ya, itu yang seharusnya tumbuh di dalam hati kita. Ya, makanya pada saat katakanlah ya kita hadir kajian, kemudian melihat ada teman-teman yang memiliki semangat yang sama dengan kita, semangat mempelajari kebaikan, semangat untuk mengamalkan Islam, ya maka seharusnya kita berhasrat untuk berkenalan dengan orang tersebut, ya, untuk menjalin hubungan dengan orang tersebut, ya, karena ini hakikat dari kecintaan yang harus ada dalam diri kita. Ya, maka ini penting ya teman-teman sekalian, harus ditumbuhkan dalam diri kita cinta kepada orang soleh, cinta kepada orang yang berbuat baik, ya, cinta kepada orang yang suka taat, yang suka, ya, melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai mereka. Allah mencintai orang-orang soleh. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kenapa kemudian kita malah membencinya? Ya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, memusuhi kekasihku, kata Allah, maka sungguh aku akan perangi orang tersebut. Na'udzubillah. Lihat, kata para ulama, hadis qudsi ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa memusuhi orang soleh adalah dosa besar. Memusuhi orang soleh adalah dosa besar yang ancamannya adalah diperangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga kalau kita melihat konteks di dalam dalil ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW, disebutkan sebuah dosa, kemudian ancamannya diperangi oleh Allah dan Rasulnya, maka ini bertanda bahwa dosa tersebut adalah dosa besar. Di antaranya apa? Di antaranya riba, dan juga memusuhi orang soleh. Ya, jangan pernah memusuhi orang soleh. Apalagi subhanallah yang dimusuhi seorang yang aktif dalam kebaikan, seorang yang aktif untuk menyebarkan kebaikan. Ya, apalagi kalau konteksnya adalah seorang ulama, seorang ustadz, ya, seorang da'i yang sibuk dengan menyebarkan agama Islam, yang sibuk dengan mengajarkan tauhid, yang sibuk mengajarkan sunnah. Kenapa harus dimusuhi? Ya, kalau kita memusuhi mereka, maka siapa orang yang akan kita cintai? Siapa lagi orang yang akan kita cintai? Apakah kemudian orang-orang yang bermaksiat, yang berdosa, yang menyebarkan dosa, menyebarkan maksiat, mereka yang kita cintai? Ya, justru yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh. Itu yang seharusnya kita cintai. Ya, sehingga ini adalah konsep cinta yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana tertulis dalam surat Al-Maidah ayat 55 dan 56. Kemudian yang kedua adalah ya, rasa cinta yang dicampur dengan rasa benci.
Rasa cinta yang dicampur dengan rasa benci. Ya, untuk siapa? Kita berikan hal ini, rasa cinta yang dicampur dengan rasa benci, yaitu untuk orang-orang yang beriman yang masih suka bermaksiat. Ya, sehingga kita mencintainya dengan kadar keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya, akan tapi kita membenci kesalahan, dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, jadi jangan lebay. Subhanallah, orang beriman dia punya 1-2 kesalahan seakan-akan ya dia nggak punya kebaikan sama sekali. Akhirnya kita membenci dia seakan-akan nggak punya kebaikan. Nggak boleh. Ya kita harus lihat, kita harus timbang. Sehingga nggak boleh seseorang menzalimi orang lain dengan membencinya 100%, padahal dia adalah orang yang beriman, masih banyak kebaikannya. Ya, dan ini terkadang terjadi ya. Terkadang terjadi, subhanallah, orang soleh atau seorang ustadz, misalnya seorang da'i, seorang ulama, Masya Allah sumbangsihnya kepada Islam sangat besar. Kebaikan-kebaikannya sangat terlihat, sangat terasa. Kemudian qadarallah wa ma syafa'al, dia melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah dosa. Maka bagaimana sikap kita? Jangan lebay. Ya, tahu lebay? Jangan berlebihan. Baik, ini orang Masya Allah, dia sudah memberikan kebaikan banyak kepada kaum muslimin. Masya Allah, juhudnya luar biasa, manfaatnya terasa bagi banyak orang. Ya jangan dihancurkan semua kebaikannya. Taib, sehingga ini adalah konsep ya yang kedua, yaitu bahwasanya kita mencintai akan tapi ada rasa benci. Ya karena kita nggak mungkin ya mencintai sesuatu yang sifatnya adalah dosa dan maksiat. Ya dosa dan maksiatnya kita benci. Taib, akan tapi itu tidak menghapuskan seluruh kebaikan-kebaikan yang sudah dia usahakan. Kemudian poin yang ketiga adalah ya hukum mencintai orang kafir. Hukum mencintai orang kafir. Gimana kira-kira hukumnya? Boleh atau tidak? Halal atau haram? Haram, 100% haram. Kita lihat rinciannya. Oke, jadi mencintai orang kafir, kata para ulama, ini terbagi menjadi beberapa macam. Ya, yang pertama adalah mencintai orang kafir karena agamanya. Yang pertama adalah mencintai orang kafir karena agamanya. Maka ini adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau memberikan loyalitas kepada orang kafir karena agamanya. Ya, maka ini hukumnya kufur, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, pada saat dia cinta sama seseorang, kenapa? Karena dia menyembah kepada selain Allah. Ya, dia cinta kepada sosok seseorang, kenapa? Karena dia ya tidak terikat dengan sholat, tidak terikat dengan aturan-aturan Islam. Dia suka dengan agama orang tersebut. Paham ya? Maka ini yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Sehingga kita harus yakin sepenuh hati kita bahwa agama yang benar hanyalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima hanya Islam. Kemudian dalam ayat lain dalam surat Al-Imran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Apa maksudnya? Pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agama yang benar hanya agama Islam. Kita nggak boleh membenarkan agama lain. Kita nggak boleh mengatakan bahwa banyak jalan menuju surga. Tidak ada. Jalan menuju surga hanya agama Islam. Ya tentu maksud jalan di sini adalah agama ya. Sebagian orang memahami bahwa apapun agamanya, kalau dia berbuat baik kepada sesama maka akan masuk surga. Maka ini tidak benar. Ya berdasarkan dalil-dalil yang tadi disebutkan. Ditambah lagi Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "La yu'minu bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun
la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang ya yang mendapati aku diutus oleh Allah mendengar tentang diriku, kemudian dia tidak beriman kepadaku, baik dia orang Yahudi atau Nasrani, maka dia akan termasuk dari penghuni neraka. Ya, hadis ini sangat tegas ya, menunjukkan bahwa kalau ada orang Yahudi, Nasrani mendengar tentang Rasulullah, kemudian tidak mau beriman, maka kata Nabi, dia akan masuk neraka. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, sehingga Nabi SAW sangat tegas bahwa agama yang benar itu hanya agama Islam. Ya, dan dalil-dalil ini membantah orang-orang yang memiliki pemahaman liberal. Mereka meyakini bahwa apa saja agamanya akan menghantarkan seorang kepada surga. Ya, maka tentu ini tidak benar dan ini merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah ya, ayat yang dibawakan oleh penulis, yaitu surat Al-Mujadilah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Engkau tidak akan mendapati sekelompok orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian mereka berkasih sayang, memberikan loyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, dan juga keluarga mereka. Ya. Dan hal ini, teman-teman sekalian, ya, juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya, ba'dhum awliya'u ba'd, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang yang kalian kasihi, sebagai orang-orang yang kalian cintai. Sesungguhnya mereka itu saling mencintai di antara mereka, maka barang siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka, maka sungguh ia termasuk dari bagian mereka. Kata para ulama, ya, maksud dari ayat ini adalah orang-orang yang memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir karena agama mereka. Karena agama mereka, maka itu yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ya, karena dia ingin kekufuran itu menang di atas keimanan. Dia ingin kekufuran itu tersebar, Islam itu redup. Ya, ini adalah niatan-niatan yang jika seorang ya melakukannya maka dia keluar dari agama Islam. Ini adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya hal ini ya, jangankan dalam Al-Quran dan Sunnah ya, secara akal saja ini tidak bisa diterima. Kita telah menyebutkan di pertemuan yang lalu tentang bahaya kesyirikan. Bahwa kesyirikan adalah kezaliman yang besar, betul tidak? Kemudian kita juga mempelajari bahwa kesyirikan adalah sikap yang ya qillatul adab, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hakikat dari kesyirikan. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita, Allah memberikan rizki kepada kita, Allah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Tugas kita apa? Menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Ini malah orang yang berbuat syirik malah menyembah kepada selain Allah, bersyukurnya kepada selain Allah. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya segala-galanya. Maka bagaimana mungkin kemudian ya kita berkasih sayang dengan orang yang melakukan kezaliman yang sangat besar, yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dalam surat Al-Maryam di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekufuran orang-orang Nasrani. Apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda." Sesungguhnya mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman memiliki anak. Sungguh kalian telah mengucapkan perkara yang sangat besar, kata Allah. Takadu samawatu yatafattarna minhu, hampir saja langit ini terpecah. Wa tanshaqqul ardu, bumi ini terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir saja gunung-gunung ini runtuh. Bayangkan ya, alam semesta hancur.
langit terpecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh. Sebabnya karena apa? Kata Allah, anda'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Lihat betapa murkanya Allah sampai-sampai alam semesta ini hancur karena akidah yang menyatakan bahwa Allah itu memiliki anak. Kemudian Allah menurunkan satu surat khusus yang membantah mereka, yaitu surat Al-Ikhlas. Apa kata Allah? Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa, Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung, lam yalid walam yulad, Allah itu tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa seriusnya Allah Subhanahu wa taala untuk membantah mereka. Ya, kemudian juga dalam ayat lain Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah, telah kafir kata Allah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Maksudnya perkataan siapa ini? Orang-orang Nasrani. Ya, lihat betapa tegasnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka atas apa yang mereka ucapkan, atas apa yang mereka yakini. Subhanallah, tiba-tiba kita yang mengaku menyembah Allah Subhanahu wa taala berkasih sayang dengan mereka, memberikan loyalitas kepada mereka. Jadi maksudnya adalah ini secara akal juga bisa diterima. Ya, coba antum bayangkan kalau kemudian ada seorang yang berbuat zalim kepada orang tua kita. Zalimnya luar biasa. Ya, entah dia mengambil harta orang tua kita atau mencaci orang tua kita, ya, merendahkan orang tua kita di hadapan banyak orang. Kemudian cacian dia terhadap orang tua kita ini dijadikan sebagai keyakinan oleh orang tersebut. Mungkin kita cinta sama orang ini? Mungkin? Kamu mustahil. Bagaimana mungkin kita mencintai seseorang, memberikan loyalitas kepada seseorang yang dia memiliki akidah membenci orang tua kita, zalim kepada orang tua kita. Ini yang terjadi pada saat ada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka memberikan ibadah kepada selain Allah. Allah yang mengatakan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat-sangat besar. Zalimnya kepada siapa? Zalimnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa beriman kepada Allah kemudian kita memberikan loyalitas kepada mereka? Bagaimana mungkin kita beriman kepada Allah, menyembah Allah, ruku', sujud setiap hari kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berharap kepada Allah. Allah adalah tujuan kita. Setiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap detik kita berusaha untuk menjadikan Allah itu sebagai sesuatu yang menjadi tujuan hidup kita. Tiba-tiba ada orang yang berbuat zalim kepada Allah, mencaci Allah, meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala keyakinan yang tidak benar. Bagaimana mungkin kemudian kita berkasih sayang dengan orang tersebut? Paham ya? Sehingga ini satu hal yang penting untuk difahami, dan ini bagian dari akidah, keyakinan yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Sehingga ini adalah yang pertama, ya, yaitu mencintai orang kafir karena kekufurannya, karena agamanya. Kemudian yang kedua adalah mencintai orang kafir karena maksiatnya, karena maksiat yang dilakukan oleh orang tersebut. Apa contohnya? Subhanallah, ya, sebagian kaum muslimin misalnya suka mendengarkan musik. Pada saat dia dengar musik, ya ternyata ya, artisnya, pemusiknya adalah orang kafir. Subhanallah, tumbuh kecintaan. Jadi fans berat si pemusik tersebut. Nah, cinta yang seperti ini, pada saat kita tanya kepada orang tersebut, kenapa kamu mencintainya? Dia mencintai bukan karena kekufurannya, betul tidak? Tapi kenapa dia mencintai? Karena karya-karyanya bagus. Ya, karya apa? Karya musik. Dan musik halakataan yang sia-sia. Ya, liyudhilla an sabilillah bighairi ilm. Mereka menyesatkan orang-orang dari jalannya Allah. Tayyib. Apa arti dari lahwal hadis di sini? Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, beliau bersumpah dengan mengatakan, demi Allah maksud ayat ini adalah musik, demi Allah maksud ayat ini adalah musik, demi Allah maksud ayat ini adalah musik. Ya. Sehingga ini adalah tafsir dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, bahwa
Dalil haramnya musik itu surat Luqman ayat 6. Ya silahkan dibuka ayatnya, dikaji tafsirnya, dan disebarkan ya. Jadikan status, jadikan story, silahkan. Ya, cari sendiri tafsirnya. Alhamdulillah, mudah untuk mendapatkannya. Dan juga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'tiyanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif, akan datang orang-orang dari kalangan umatku yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan khamr, menghalalkan sutra untuk laki-laki, dan menghalalkan alat-alat musik. Jadi Nabi mengatakan nanti di akhir zaman ada umatku yang menghalalkan alat-alat musik. Berarti hukum asalnya apa? Haram. Berarti hukum asalnya haram. Ya. Sehingga jika seorang mencintai orang kafir karena maksiatnya, maka ini hukumnya haram. Ya, yang pertama karena dia mencintai orang kafir tersebut, dan yang kedua karena mencintainya karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya. Sehingga ini adalah macam yang kedua dan hukumnya haram. Kemudian yang ketiga, dan yang kedua ini tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam, bukan kekufuran. Ya, jadi hukumnya haram akan tapi bukan kekufuran. Ya, jadi jangan sampai kita salah kaprah ya, karena sebagian orang ya salah faham, dipikir bahwa mencintai orang kafir secara mutlak itu kufur, padahal tidak demikian. Yang kufur adalah pada saat dia mencintainya karena apa? Karena agamanya. Ya, akan tapi yang kedua ini karena maksiat yang dia lakukan ini tidak sampai derajat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Kemudian yang ketiga adalah mencintai orang kafir atau memberikan loyalitas kepada orang kafir karena ingin mendapatkan dunia. Karena ingin mendapatkan dunia. Ya, maka ini juga haram dan tidak sampai pada derajat kekufuran. Ya, tidak sampai pada derajat kekufuran. Ya, jadi terkadang ya seorang mencintai orang kafir atau memberikan loyalitas kepada orang kafir, tujuannya adalah karena dia ingin mendapatkan sesuatu. Ya, karena dia ingin mendapatkan dunia, karena dia ingin mendapatkan manfaat dunia, ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan jabatan. Akhirnya dia berikan loyalitasnya kepada orang kafir. Maka yang seperti ini juga tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Tidak. Ya, karena banyak orang-orang yang salah paham ya tentang hal ini, ekstrim, terpapar pemahaman-pemahaman khawarij, akhirnya mereka mengkafirkan orang Islam yang membantu orang kafir secara mutlak. Ya, padahal tidak demikian. Harus dilihat motifnya. Kalau motifnya adalah dia ingin mendapatkan dunia, maka ini tidak kufur. Dia dosa besar, akan tapi tidak sampai pada derajat kekufuran. Tapi kalau motifnya adalah ingin membantu kekufuran mereka, ingin Islam itu kalah, yang menang adalah kekufuran, maka ini yang masuk dalam bagian yang pertama tadi. Itu mencintai, memberikan loyalitas atas dasar agama, maka ini hukumnya adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah kisah seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Ya. Kisah Hatib bin Abi Balta'ah ini penting untuk kita pelajari, teman-teman sekalian, karena subhanallah ya banyak sebagian dari kaum muslimin salah faham tentang konsep ini, dan ini berbahaya. Ya, bisa menjadikan seseorang itu malah serampangan dalam mengkafirkan orang lain. Ini bahaya. Ya, contohnya apa? Yang terjadi adalah beberapa tahun yang lalu ya, kalau masih pada ingat, tentang tafsir surat Al-Maidah ayat 51 yang sempat viral. Masih ingat? Ya. Subhanallah, ya qaddarallah ma syafa'al. Ada seorang kafir yang kemudian dia mencalonkan untuk menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Nah, disitulah kemudian banyak kaum muslimin yang berbicara bahwa barang siapa yang ikut mencoblos maka kafir katanya. Ada yang berkata demikian, betul tidak? Padahal harus dilihat motifnya. Ini pembahasan para ulama. Kenapa dia ingin membela orang kafir tersebut? Kalau motifnya adalah agama, dia ingin kekufuran yang tersebar, dia ingin Islam itu kalah karena dia mencintai agamanya, maka ini masuk di bagian yang pertama tadi. Ya, ini adalah kekufuran kepada Allah. Tapi kalau motifnya dunia,
Ya maka ini nggak sampai derajat kekufuran. Dan subhanallah, kebanyakan yang mencoblos apa motifnya? Nasi bungkus, betul tidak? Ini dikasih nasi bungkus, subhanallah akhirnya nyoblos. Ya akhirnya berarti ya dia memilih orang tersebut karena maslahat dunia. Nah, kalau karena maslahat dunia, maka ini haram, tapi tidak terjerumus kepada kekufuran. Gak bisa seorang vonis kafir karena hal tersebut. Paham ya? Apa dalilnya? Dalilnya adalah kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Perhatikan baik-baik kisahnya. Jadi Nabi SAW memiliki perseteruan yang sangat panjang dengan orang-orang kafir Quraisy. Dari mulai beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekkah. Apa yang terjadi? Nabi dicaci, Nabi dimaki, kemudian sahabat-sahabatnya sebagian dibunuh, sampai sebagian sahabat hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah 2 kali. Hijrah ke Habasyah pertama, hijrah ke Habasyah kedua. Ya, kemudian Nabi SAW sampai dakwah ke Taif. Kenapa? Karena Mekkah udah gak mau menerima dakwah Nabi. Ya, sampai akhirnya di tahun ke-13 Nabi SAW berhijrah. Dari Makkah pindah ke Madinah. Sahabat-sahabat Nabi pindah ke Madinah. Apakah pada saat Nabi SAW di Madinah selesai perseteruan antara Nabi dengan mereka? Ternyata tidak. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Lihat peperangan demi peperangan antara Nabi SAW dengan sahabat-sahabatnya melawan orang-orang kafir Quraisy. Ini perseteruannya luar biasa. Dan perseteruan itu ya dasarnya apa? Dasarnya perbedaan agama, betul tidak? Dasarnya perbedaan akidah, perbedaan keyakinan. Nabi dan para sahabatnya hanya menyembah Allah. Orang-orang kafir Quraisy, mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, ya, patung-patung dan berhala-berhala yang mereka agungkan. Sehingga di tahun ke-8 Hijriyah, Nabi SAW berhasil untuk ya memiliki kekuatan yang cukup untuk menaklukkan kota Makkah. Akhirnya Nabi SAW membuat strategi bahwa Nabi SAW memiliki 10.000 pasukan yang akan pergi ke Makkah untuk menaklukkan kota Makkah. Ya, yang kemudian disebut dengan apa? Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Nabi mengumpulkan 10.000 pasukan. Kemudian Nabi mengatur strategi. Ya, beberapa pasukan, sekian ribu pasukan masuk dari bagian ya utara kota Makkah, sebagian lagi dari bagian selatan. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa Nabi SAW mengatur strategi bersama sahabat-sahabatnya. Ya, dikumpulkan sahabat-sahabatnya, kemudian Nabi SAW mengatur strategi untuk menyerbu kota Makkah. Yang terjadi adalah ternyata tiba-tiba Rasulullah SAW sebagaimana dikisahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan, "Ba'athani Rasulullah wa Zubair bin Awwam wa Abu Barsad al-Ghanawi. Faqal intaliqu hatta ta'tu rawdata khakh." Kata Nabi SAW, kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Nabi mengutus aku, Zubair bin Awwam, dan Abu Barsad al-Ghanawi. Kita bertiga diutus oleh Nabi. Sebagian riwayat disebutkan Miqdad bin Amr. 3 sahabat, ini mereka semuanya adalah orang-orang yang hebat ya, orang-orang yang kuat yang biasa berperang. Diutus 3 orang ini, Nabi mengatakan, pergilah kalian sampai di satu tempat yang bernama Raudhatu Khakh. Pergi ke tempat tersebut. Kenapa? Fa inna biha imra'atan minal musyrikin ma'aha sahifah. Ya, sesungguhnya di tempat tersebut kalian akan bertemu dengan seorang wanita yang membawa sepucuk surat. Kata Nabi, ambil suratnya, kemudian berikan kepadaku. Akhirnya, ya, mereka bertiga pun pergi ke tempat tersebut. Subhanallah, wahyu tentunya yang Nabi SAW ucapkan. Sampai di tempat tersebut ternyata benar, ada seorang wanita. Ya, mereka mendapatkan ada seorang wanita yang sedang berjalan menuju kota Makkah. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ainal kitab alladhi ma'ak?" Keluarkan surat yang sedang kau bawa. Maka kata wanita ini, "Ma ma'iya kitab." Sesungguhnya aku tidak memiliki surat. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ya la tukhrijannal kitab aw lanulqiyanna minki thiyab." Ya, keluarkan suratnya atau kami akan tanggalkan seluruh pakaianmu. Diancam oleh Ali bin Abi Thalib.
Subhanallah, kata Ali bin Abi Thalib, ternyata wanita ini mengeluarkan sepucuk surat dari sang rambutnya. Dikeluarkan. Diambil oleh Ali, kemudian dibawalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum tahu apa yang ada di dalam surat tersebut? Ternyata dibuka oleh Nabi surat tersebut. Isi surat tersebut adalah min Hatib bin Abi Balta'ah ila unasin min Quraisy. Dari Hatib bin Abi Balta'ah untuk orang-orang Quraisy. Isinya adalah rincian, rencana, dan strategi Nabi dalam berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Lihat. Ini adalah praktek dari memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Bayangkan, ini musuh Islam. Ya, mereka berperang sudah puluhan tahun. Dan Nabi SAW ingin menyerbu mereka. Kemudian strategi perang Nabi diberitahukan kepada musuh. Kalau dalam dunia militer, kira-kira diapain orang seperti ini? Dibunuh, betul tidak? Karena dia membocorkan rahasia militer. Ini pentingnya luar biasa, nggak mungkin bisa bocor. Seharusnya dijaga. Ya, tapi Hatib bin Abi Balta'ah ini bagian dari sahabat Nabi. Hatib bin Abi Balta'ah menuliskan surat itu dan mengirimkan kepada orang-orang kafir. Subhanallah, karena Nabi SAW diberikan wahyu oleh Allah, akhirnya dapat wahyu dan diambillah surat tersebut sehingga wanita tersebut tidak sempat sampai ke Mekah dan surat itu aman. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Perhatikan baik-baik. Nabi SAW memanggil Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Hatib, ma hamalaka ya Hatib ala ma sana'ta, wahai Hatib, kenapa engkau melakukan ini? Allahu Akbar, lihat. Nabi bertanya dulu niatnya apa, tujuannya apa, motifnya apa. Itu adalah sangat berkaitan dengan hukum yang akan dijatuhi kepada orang tersebut. Paham ya? Ini penting. Ya, makanya praktek sebagian orang pada saat melihat orang lain melakukan sebuah dosa kafir, melakukan sebuah perbuatan, berarti ini nggak benar. Ya, bukan itu cara Islam memandang seseorang yang terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan besar. Tidak seperti itu. Lihat Nabi SAW panggil Hatib, ditanya kenapa melakukan itu. Ditanya dulu oleh Nabi SAW motifnya apa. Karena motif itu penting untuk menentukan hukum dari perbuatan tersebut. Ya, makanya sekarang kita sebut ada 1, ada 2, ada 3 hukum yang berbeda-beda berdasarkan motif yang menjadi pendorong orang tersebut melakukan dosa tersebut. Ya, kemudian apa kata Hatib bin Abi Balta'ah? Subhanallah, lihat ya perkataan Hatib, seorang sahabat yang mulia, tapi subhanallah terjerumus dalam kesalahan. Apa kata Hatib? Kata beliau, ma bi illa an akuna mu'minan billah wa rasulih wa ma ghayyartu wa la baddalt. Wahai Rasulullah, aku tidak ridha kecuali menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan aku tidak berubah agamaku. Aku tidak murtad dari agama Islam. Aradtu an takuna li 'indal qaumi yadun yanfa'ullahu biha an ahli wa laysa min ashabika hunak illa wa lahu man yanfa'ullah bihi an ahlihi wa malihi. Kata Hatib bin Abi Balta'ah, sesungguhnya sahabat-sahabatmu dari kalangan muhajirin pada saat mereka berhijrah ke Madinah dan sebagian keluarga mereka masih di Makkah, itu keluarga mereka adalah bagian dari orang-orang Quraisy. Akan tapi aku bukan bagian dari orang Quraisy. Sehingga keluargaku yang belum masuk Islam, yang belum berhijrah, pada saat ada invasi besar-besaran, pada saat kaum muslimin menyerbu kota Makkah, aku khawatir keluargaku tidak akan ditolong oleh siapapun. Paham itu maksudnya? Jadi sahabat-sahabat Nabi yang muhajirin, banyak dari mereka itu bagian dari kalangan orang-orang Quraisy. Dan orang-orang Quraisy itu adalah kabilah yang besar, bagian dari keluarga orang-orang kafir yang ada di Makkah. Ya. Jadi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, itu orang-orang Quraisy. Sebagian dari mereka pada saat hijrah ke Madinah, keluarganya ada yang belum berhijrah. Keluarganya belum masuk Islam. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Makkah. Kalau nanti ada peperangan terjadi, Nabi Muhammad mengirim pasukan ke Makkah, keluarga sahabat-sahabat Nabi yang bagian dari Quraisy itu akan aman. Kenapa? Karena mereka orang-orang Quraisy. Paham ya? Tapi Hatib bin Abi Balta'ah itu bukan orang Quraisy. Kata beliau, ini sebagian keluarga aku belum masuk Islam. Dia mikirin nasib keluarganya yang ada di Makkah. Kalau kita datang ke Makkah, membawa 10.000 pasukan, terjadi peperangan, ini keluargaku siapa yang jaga? Kalau orang-orang Quraisy, memang Makkah adalah orang-orang Quraisy, bakal dijaga sama saudaranya yang kafir. Keluargaku siapa yang akan jaga? Paham maksudnya?
Subhanallah, lihat ya bagaimana sahabat-sahabat Nabi pada saat mereka berhijrah. Itu terkadang keluarganya ada yang belum berhijrah. Pada saat mereka masuk Islam, ada keluarga yang belum masuk Islam. Subhanallah, mereka tinggalkan, mereka pindah ke Madinah, sebagian keluarganya masih di Makkah. Dan itu yang menjadikan Hatib bin Abi Balta'ah ingin memberikan kebaikan kepada orang-orang Quraisy supaya apa? Keluarganya dijaga kalau ada pertempuran. Subhanallah, lihat. Ya. Terkadang seorang itu melakukan pengkhianatan, melakukan dosa, melakukan maksiat. Karena apa? Bukan karena dirinya. Tapi karena apa? Karena keluarganya. Makanya subhanallah, pada saat kita punya keluarga, ya, memiliki pemahaman yang sama, semangat ibadah yang sama, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang gak ada pemberian yang lebih besar daripada keluarga yang sama-sama memiliki semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang paling besar. Ya, nikmat ini lebih daripada nikmat harta. Ya. Ya, nikmat ini lebih daripada nikmat harta, lebih daripada nikmat rumah, nikmat mobil, itu gak ada apa-apanya dibandingkan istri kita yang memiliki semangat ibadah yang sama dengan kita. Atau anak-anak kita, keluarga besar kita memiliki semangat ibadah yang sama dengan kita. Ya gak ada yang lebih penting daripada itu. Ya sehingga ini yang menjadikan Hatib bin Abi Balta'ah kemudian melakukan pengkhianatan tersebut, memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy. Karena apa? Karena ingin menolong dan menyelamatkan keluarganya, memastikan bahwa mereka tidak akan ya diperlakukan buruk. Maka Nabi SAW mengatakan, Shadaqa Hatib, sesungguhnya Hatib telah jujur. Ya, sesungguhnya Hatib telah jujur. Fala taqulu lahu illa khaira, kata Nabi, maka jangan kalian ya menyebutkan tentang Hatib kecuali kebaikan. Ya, maka Umar pun mengatakan, innahu qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin fada'ni adribu unuqah, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah berkhianat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman, maka biarkan aku memenggal lehernya. Maka Nabi mengatakan, ya Umar, wahai Umar, ma yudrik la'alla Allah qad ittala'a ala ahli Badr faqala a'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Ya wahai Umar, sesungguhnya ya engkau tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melihat kepada orang-orang yang pernah ikut perang Badar, kemudian Allah mengatakan kepada mereka, lakukan apapun yang kalian inginkan, sesungguhnya kalian sudah pasti masuk surga. Ya, dan Hatib adalah di antara sahabat-sahabat Nabi yang ikut dalam perang Badar. Ya, sehingga Nabi SAW tidak mengkafirkan Hatib. Nabi tidak mengeluarkan Hatib dari agama Islam. Ini menunjukkan bahwa kalau seseorang memberikan loyalitas kepada orang kafir, kalau dia mencintai orang kafir karena ingin mendapatkan dunia, maka tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Ya, ini adalah kekufuran, ini adalah dosa, akan tapi tidak sampai kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebagaimana yang tadi kita sebutkan ya, surat Al-Maidah ayat 51 itu dihukumi kekufuran jika dia menolong orang kafir, memberikan kecintaan kepada orang kafir atas dasar agama. Tapi kalau atas dasar dia ingin mendapatkan dunia, maka ini sesuatu yang haram, tidak sampai pada derajat kekufuran kepada Allah. Bisa dipahami sampai di sini? Ini subhanallah ilmu cukup detail ya. Saya mohon bersabar. Ya, karena ini penting ya. Pembagian-pembagian ini sangat penting dan banyak disalahpahami oleh sebagian orang. Ya, akhirnya sebagian orang terjerumus dalam vonis kafir serampangan. Ya, seperti orang-orang Khawarij, orang-orang yang ekstrim, ya, suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Ya, subhanallah, sebabnya adalah karena tidak mendapatkan penjelasan yang sekarang sedang kita pelajari. Kemudian macam yang keempat dari mencintai orang kafir adalah mencintai orang kafir karena fitrah dan tabiat. Karena fitrah dan tabiat, maka ini tidak masalah dan bukan bagian dari dosa apalagi kekufuran. Ya, mencintai orang kafir karena fitrah dan tabiat. Maka kalau kemudian cinta tersebut ya dirasakan oleh seseorang karena tabiat atau karena fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada dirinya, maka ini enggak masalah, ini bukan sebuah dosa. Ya, contohnya seperti apa? Seperti kecintaan seorang anak kepada orang tuanya.
Subhanallah, anaknya masuk Islam, orang tuanya masih kafir. Ya, dia cinta sama orang tuanya. Kenapa? Karena dia adalah anak dari orang tersebut. Maka yang seperti ini gak masalah. Ya, boleh mencintai dengan cinta yang sifatnya itu adalah fitrah dan tabiat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai siapa? Mencintai pamannya Abu Talib. Ya, Abu Talib masuk Islam atau tidak? Tidak masuk Islam. Apa kata Allah dalam surat Al-Qasas ayat 56? Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tapi Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Lihat bagaimana Allah menetapkan bahwa Nabi Muhammad itu cinta kepada pamannya. Dan ini dibolehkan, gak masalah. Kenapa? Karena itu fitrah, tabiat manusia. Nabi SAW dirawat dari kecil sama Abu Talib. Ya, diajarkan dagang, menjadi sosok yang dewasa, menikah dengan Khadijah, semuanya dibantu sama Abu Talib. Oleh karena itu pada saat Nabi SAW sudah berkeluarga, kemudian Abu Talib memiliki banyak anak, dan Abu Talib waktu itu ya mengalami kesulitan secara ekonomi, anak dari Abu Talib yang bernama Ali diambil oleh Nabi sebagai anak angkat. Kenapa? Kata Nabi SAW, sesungguhnya ini adalah bagian dari balas budi kepada Abu Talib. Ya, hubungan dengan Nabi sangat dekat. Nabi SAW dirawat oleh Abu Talib pada saat masih kecil. Pada saat Abu Talib membutuhkan bantuan, diambil Ali, dirawat oleh Nabi di rumahnya Nabi bersama Khadijah. Ya, sehingga kedekatan Nabi dengan Abu Talib itu sangat-sangat dekat sekali. Dan Nabi mencintainya. Tapi cinta apa? Cinta yang berdasarkan tabiat dan fitrah. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, ya, membolehkan seorang muslim untuk menikah dengan kitabiyah, dengan ahlul kitab, dengan wanita Nasrani atau wanita Yahudi. Boleh tidak? Boleh. Hukumnya boleh. Maka nggak mungkin ya seorang menikah tanpa ada rasa kecondongan, rasa cinta, rasa kasih, itu nggak mungkin. Akan tapi rasa cinta di sini adalah cinta yang sifatnya itu adalah tabiat. Ya. Baik. Begitu juga dengan seseorang yang kemudian mendapatkan kebaikan dari orang kafir, maka secara fitrah akan muncul kecintaan kepada orang tersebut. Betul tidak? Ya, seperti seseorang misalnya dia punya ayah atau punya ibu dalam kondisi sakit kritis. Ya, semua dokter angkat tangan. Tiba-tiba datang dokter kafir, dia mau membantu. Ya, biar saya yang menjalankan operasi dan lain sebagainya. Subhanallah, dioperasi, dilakukan tindakan-tindakan sampai akhirnya ayah kita atau ibu kita sembuh. Ya, kira-kira apa sikap kita kepada dokter tersebut? Pasti tumbuh ya rasa terima kasih, kemudian dia punya jasa terhadap orang tua kita, dan tumbuh kecintaan yang sifatnya adalah fitrah dan tabiat. Ya. Atau misalnya kita punya teman yang baik sekali sama kita, suka memberikan kebaikan kepada kita, menolong kita, secara fitrah kita nggak bisa menolak bahwa ada rasa cinta kepada orang tersebut. Ya, maka yang seperti ini tidak masalah. Kata para ulama, yang seperti ini dibolehkan. Ya. Akan tapi dengan catatan bahwa tetap dia harus membenci kekufuran yang ada pada orang tersebut. Paham ya? Jadi dia mencintai secara tabiat, secara fitrah, tapi di satu waktu dia juga membencinya. Ya, gimana? Bisa atau tidak? Sebagian orang subhanallah pada saat saya menjelaskan konsep ini bingung, ya Ustaz, gimana Ustaz? Ya, kita cinta tapi harus benci juga. Gimana caranya? Subhanallah, tanpa sadar kita melakukan hal tersebut dalam keseharian kita. Contohnya ya, pada saat kita sakit, kita harus diinfus misalnya. Antum suka atau benci sama diinfus? Di satu sisi kita benci, kita nggak suka ditusuk tangan kita berhari-hari, nggak suka, kita benci. Tapi di sisi lain, itu yang harus kita lakukan. Ya, bahkan kita mungkin minta sama dokter supaya diinfus, betul tidak? Karena kita nggak bisa makan, ya sehingga bisa jadi ya bercampur pada diri seseorang itu, dia mencintai sesuatu dan di satu sisi juga dia membencinya. Atau minum obat misalnya, ya minum obat kita nggak mau, apalagi obatnya pahit, rasanya nggak enak, nggak nyaman, ya. Tapi tetap kita minum. Kenapa? Kita butuh. Kita suka dengan manfaat obat tersebut, kita cinta dengan manfaat obat tersebut, kita tapi nggak suka dengan rasanya. Betul tidak? Ya, dan begitu juga sebagian ulama menyebutkan seperti contohnya juga yang seperti ini, yang menggabungkan antara cinta dan benci. Ya, pada saat
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berperang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 216? Kata Allah, "Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhun lakum." Sesungguhnya telah diwajibkan atas kalian berperang dan itu sesuatu yang tidak kalian sukai. Sesuatu yang kalian benci. Apa maksudnya benci di sini? Apakah para sahabat membenci syariat jihad? Tidak. Akan tapi subhanallah namanya manusia, secara tabiat, secara fitrah, dia harus datang ke medan perang, melawan orang kafir, resikonya adalah terbunuh. Siapa yang suka? Secara tabiat nggak ada yang suka. Paham ya? Sehingga terkadang terkumpul antara rasa benci dan rasa cinta. Ya begitu juga dengan kita sehari-hari ya. Subhanallah terkadang bangun subuh setelah begadang, gimana? Untuk bangun, ambil air wudu, kemudian pergi ke masjid. Berat atau tidak? Terkadang berat. Ya sesuatu yang tidak kita sukai secara tabiat. Ya, secara tabiat, secara fitrah, kita maunya tidur. Kita maunya bermalas-malasan, nanti bangunnya jam 6, jam 7, jam 8 baru bangun. Itu yang kita inginkan. Secara tabiat, secara fitrah. Ya, akan tapi di sisi lain kita juga membenci, di sisi lain kita mencintai ibadah. Kita harus beribadah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sehingga ini bukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Ya, jadi seorang bisa mencintai di satu sisi secara tabiat dan dia membenci secara ya syariat Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran yang ada pada diri orang tersebut. Atau contoh yang lebih konkret lagi adalah perkara poligami untuk para wanita. Ya. Kira-kira para akhwat suka atau tidak poligami? Ya. Secara tabiat, secara fitrah, dia nggak suka. Tapi secara syariat, menerima atau tidak? Menerima, mencintai syariat tersebut. Karena nggak boleh seorang itu membenci syariat Islam. Ya makanya biasanya ibu-ibu kalau yang udah pada belajar, ya, biasanya jawabannya sudah terstruktur, Pak. Mau dipoligami atau tidak? Apa yang mereka katakan? Saya cinta dengan syariat poligami. Saya yakin itu adalah kebaikan. Saya beriman terhadap syariat tersebut. Tidak masalah dengan poligami, asalkan bukan suami saya. Ya, ini biasanya ya perempuan-perempuan yang udah belajar ya. Yang udah belajar tentang al-wala dan al-bara ya. Mereka tahu antara memisahkan antara yang tabiat atau yang syariat. Baik. Ya sehingga maksudnya adalah bahwa ini mungkin terjadi sekali lagi. Ya jadi ini adalah bagian yang keempat dari mencintai orang kafir. Kalau ternyata itu adalah tabiat dan fitrah manusia, maka ini tidak tercela. Ya, ini tidak tercela. Seperti itu. Baik. Kemudian ada beberapa perkara yang penting untuk diperhatikan atau beberapa catatan tentang bersikap kepada orang kafir. Ya. Ada beberapa catatan yang penting untuk diketahui tentang bersikap kepada orang kafir. Yang pertama adalah dibolehkan seseorang berbuat baik kepada orang kafir ya dengan niatan mengajak mereka kepada agama Islam. Dibolehkan seorang berbuat baik kepada orang kafir dengan niatan mengajak mereka kepada agama Islam. Ya, jadi bukan berarti konsep benci ini kemudian seseorang itu zalim kepada orang kafir, nggak boleh. Ya, zalim itu haram kepada siapapun, kepada muslim, kepada kafir, siapapun, kepada musuh kita, orang yang zalim kepada kita nggak boleh kita balas ya dengan kezaliman yang lebih dari apa yang dia lakukan. Ya, sehingga dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang hal ini. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tanah air kalian. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din. Sungguhnya Allah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang memerangi kalian, wa akhrajukum min diyarikum, yang mengusir kalian dari tanah lahir kalian, wa dhaharu 'ala ikhrajikum, membantu orang-orang yang mengusir kalian. Antawallauhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Maka jangan kalian memberikan loyalitas kepada mereka karena yang melakukan itu adalah orang-orang yang zalim. Ya.
Sehingga kata para ulama, ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir ada di antara mereka yang kita boleh berbuat baik kepada mereka. Makanya orang-orang kafir secara umum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Yang kedua adalah kafir musta'man, yaitu orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan. Kafir mu'ahad, orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, kafir musta'man adalah orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan. Ya, contohnya seperti para turis yang datang ke Indonesia, orang-orang kafir yang dapat visa. Ketika mereka dapat visa, berarti mereka sudah dapat jaminan keamanan. Ya, apalagi negara-negara yang sekarang ada gitu ya, yang yang berhubungan dengan negara-negara Islam, maka mereka punya perjanjian damai. Thayyib, maka yang seperti ini nggak boleh kita memerangi mereka, nggak boleh, apalagi membunuh mereka. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian damai atau mendapatkan jaminan keamanan, maka dia tidak akan mencium bau surga. Subhanallah, lihat bagaimana keadilan Islam. Ya, makanya hadis ini membantah orang-orang yang memiliki pemikiran yang ekstrim, orang-orang khawarij, orang-orang yang suka bom sana sini, ya, dengan dalih bahwa ini orang-orang kafir. Ya, nggak boleh. Ya, tidak seperti itu cara Islam ya bermuamalah atau bersikap kepada orang-orang kafir sekalipun. Tidak seperti itu. Ya, bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat mau memerangi Romawi, Abu Bakar mengatakan kepada pasukannya apa? Kata Abu Bakar, ya, jangan kalian membunuh orang tua, jangan kalian membunuh anak kecil, jangan kalian membunuh wanita. Kemudian apa kata Abu Bakar? Dan jangan kalian membunuh orang-orang yang sedang beribadah di gereja-gereja mereka. Tentu bayangkan, ini peperangan antara Islam dengan kekufuran. Seharusnya yang pertama kali dihajar itu siapa? Mungkin dalam pikiran kita yang beribadah di gereja justru mereka yang harusnya dibunuh. Ternyata Abu Bakar mengatakan yang beribadah di gereja nggak boleh diapa-apain. Lihat bagaimana adilnya Islam. Toleransi di dalam Islam ini luar biasa, teman-teman sekalian. Ya, kalau kita bicara toleransi dalam Islam ini luar biasa. Akan tapi toleransi yang sifatnya mendukung kekufuran, yang sifatnya membantu ya kekufuran ini nggak boleh, atau memberikan selamat kepada akidah mereka ini nggak boleh. Akan tapi lihat batasan-batasannya, nggak boleh mengganggu mereka, nggak boleh zalim kepada mereka, nggak boleh membunuh mereka. Bahkan dalam kondisi sedang berperang, Abu Bakar melarang mereka untuk membunuh orang-orang yang sedang beribadah di dalam gereja mereka. Bayangkan, ya, sehingga Islam ini agama yang sangat santun, sangat sopan. Tidak akan ada orang yang dizalimi dari orang-orang yang memahami Islam dengan benar. Ya, sekali lagi makanya ya yang dilakukan oleh sebagian orang ya, ngebom gereja, ngebom tempat hiburan yang di situ ada orang-orang kafir yang di negeri kita, maka ini bukan sesuatu yang dibenarkan. Bukan seperti itu Islam mengajarkan kita. Ya. Sehingga ini surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 memberitahukan kepada kita tentang seseorang itu boleh berbuat baik kepada orang kafir. Ya, akan tapi maksudnya adalah orang kafir yang pertama dan kedua. Adapun orang kafir yang ketiga, bagian yang ketiga adalah yang disebut dengan kafir harbi. Kafir harbi adalah orang-orang kafir yang sedang melakukan peperangan dengan kaum muslimin. Ya, sedang melakukan peperangan dengan kaum muslimin. Maka tentu ya namanya peperangan, ya tentu di situ ada ya jihad dan ada saling membunuh. Ya, sehingga itu ya pembagian orang kafir yang disebutkan oleh para ulama. Kafir mu'ahad, kafir musta'man, dan kafir harbi. Kafir harbi adalah orang-orang yang sedang berperang dengan kaum muslimin. Ya. Tayyib, kemudian juga Asma, ya, seorang sahabat dari kalangan wanita datang kepada Nabi SAW. Dia bercerita bahwa ibuku masih kafir pada saat itu. Dan dia tinggal di Makkah, sedangkan aku tinggal di Madinah. Suatu hari ibunya datang ke Madinah untuk mengunjungi Asma. Asma pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku menemui ibuku? Ibuku kondisinya masih kafir." Apa kata Nabi Muhammad? "Sili ummik." Ya, datangi ibumu. Dibolehkan oleh Nabi SAW. Ini berarti bahwa hubungan antara ya kita dengan keluarga kita mungkin yang masih
belum masuk Islam, nggak masalah. Ya dibangun, dijalin. Justru biasanya itu yang menjadikan seorang itu tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya karena akhlak yang kita tunjukkan. Ya karena budi pekerti yang kita perlihatkan kepada mereka. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya tetangga orang Yahudi. Kemudian ya di rumah Yahudi tersebut ada anak muda yang baru saja balik, masih muda sekali, yang sakit. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW mengunjungi tetangga tersebut yang beragama Yahudi. Bayangkan, siapa di antara kita yang kalau kita punya tetangga Yahudi nih, mungkin kita kunjungi, Pak? Jangankan kita kunjungi ya, produknya kita nggak mau beli ya. Bagaimana kita mengunjungi? Subhanallah, Nabi SAW mengunjungi, datang ke rumahnya. Lihat bagaimana Nabi SAW menunjukkan akhlak mulia kepada orang kafir. Ya, Nabi SAW ya mengunjunginya, kemudian pada saat dia sakit keras, ya sakit sudah dalam kondisi kritis, Nabi SAW mengajak anak muda tersebut untuk mengucapkan syahadat. Kata Nabi, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah, anaknya menoleh kepada ayahnya. Maksudnya adalah nggak enak sama ayahnya. Dia seakan-akan minta izin kepada ayahnya. Apa kata ayahnya? Ya bunai ati' Abul Qasim. Wahai anakku, ikutlah apa yang diinginkan oleh Abul Qasim. Abul Qasim adalah Rasulullah. Akhirnya anaknya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sesaat setelah itu dia pun wafat. Nabi SAW mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari masuk neraka. Ya, lihat bagaimana akhlak Nabi menjadikan orang lain masuk ke dalam agama Islam. Ya, sehingga ini penting untuk kita praktekkan. Ya, pada saat kita punya tetangga misalnya non-muslim, kita punya teman kerja non-muslim, tunjukkan akhlak baik kita kepada mereka sebagai bentuk niatan agar mengajak mereka kepada Islam, agar mereka melihat agama Islam yang kita praktekkan dalam keseharian kita, gak masalah. Ya, jadi jangan sampai kemudian pemahaman kita tentang al-wala dan al-bara menjadikan kita kasar kepada orang kafir, zalim kepada, tidak demikian. Ya, justru kita menunjukkan akhlak baik kita. Ya, kita tunjukkan budi pekerti kita, sopan santun kita, amanah yang kita jalankan, kejujuran yang kita praktekkan dalam hidup kita, sehingga mereka pun tertarik ya untuk masuk Islam, dan mereka pun bisa mendapatkan gambaran yang baik tentang agama Islam. Karena betapa banyak orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang menganggap buruk Islam karena apa? Karena orang-orangnya. Yang terlihat adalah korupsinya, yang terlihat adalah kezalimannya, yang terlihat adalah kedustaannya, gak jujur, tidak amanah, berkhianat. Akhirnya seakan-akan yaitu menunjukkan bahwa agama Islam seperti itu, padahal tidak demikian. Ya, sehingga ini yang dilakukan oleh Nabi, bahwa Nabi berbuat baik kepada tetangganya. Nabi SAW berbuat baik kepada ya orang Yahudi yang sedang sakit, mengunjunginya, menjenguknya, sehingga itu bagian dari dakwah yang kita ya jalankan, yang kita perlihatkan kepada mereka. Kemudian catatan yang berikutnya adalah bahwa dibolehkan bermuamalah duniawi dengan orang-orang kafir, seperti jual beli, pinjam meminjam, menerima dan memberikan hadiah, dan lain sebagainya. Dan hal ini tidak ada kaitannya dengan masalah al-wala dan al-bara. Ya, jadi masalah bermuamalah ini tidak ada kaitannya dengan al-wala dan al-bara. Ya, seorang boleh jual beli dengan orang kafir, nggak masalah. Dalilnya adalah pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Makkah menuju Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyewa jasa orang yang menunjukkan jalan. Karena dari Makkah ke Madinah, jalur yang ditempuh oleh Nabi dan Abu Bakar itu bukan jalur yang biasa dilewati oleh orang-orang. Karena Nabi SAW ingin menghindar dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Nabi SAW memakai jasa penunjuk jalan. Siapa orangnya? Orangnya bernama Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid adalah orang kafir. Dibayar sama Nabi untuk diberikan jasa kepada Nabi SAW penunjuk jalan. Kata para ulama, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa seorang boleh ya bermuamalah jual beli dengan orang-orang kafir, gak masalah. Ini bukan bagian dari al-wala dan al-bara. Ya, atau pinjam meminjam juga. Nabi SAW pada saat beliau wafat, ya, baju besi beliau tergadai pada orang Yahudi. Ya, karena Nabi SAW membeli darinya apa? Gandum. Ya, Nabi SAW tidak bisa membayarkan dengan uang. Akhirnya berhutang Nabi SAW dan digadaikanlah baju besinya. Subhanallah, Nabi wafat, kondisinya baju besinya masih tergadai pada orang Yahudi tersebut. Sehingga ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa pinjam meminjam ya dengan orang kafir tidak masalah, asalkan akad yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang diharamkan dalam Islam.
ya, akadnya halal, maka nggak masalah. Seperti pinjam-pinjam, jual beli dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Semoga menjelaskan ya tentang konsep cinta dan benci dalam Islam. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas pembahasan yang baru. Ya, jadi pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas pembahasan yang baru. Jadi kita telah selesai dari 2 mukaddimah. Mukaddimah tentang 4 perkara yang harus dipelajari oleh setiap muslim, kemudian 3 perkara yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ini beberapa bertanya tentang bagaimana kalau kemudian pernah terjerumus dalam memberikan loyalitas atau kecintaan sebagaimana yang tadi disebutkan gitu ya. Ya tentu seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "At-taubatu tajubbu ma qablaha." Sesungguhnya taubat itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Subhanallah, ada yang terlewat ya dari rincian-rincian tersebut. Ya. Tadi kita sebutkan mencintai orang kafir ada berapa macam? Ada 4 ya. Kita sebutkan 4 atau 5 tadi? 4. Ada yang kelima. Ya, silahkan ditambahkan. Yang kelima adalah mencintai orang kafir karena sesuatu yang mubah. Mencintai orang kafir karena sesuatu yang mubah. Apa contohnya? Ini disebutkan oleh sebagian ulama. Seperti ketika seorang suka sama sosok pemain bola yang kafir atau sosok pemain basket yang kafir. Karena subhanallah, dalam dunia, dalam kehidupan kita, biasanya seorang gak akan lepas dari hobi ya. Dan biasanya idola dari hobi-hobi tersebut yang mubah, itu kafir atau muslim? Biasanya orang kafir semuanya. Pemain bola yang dijadikan idola kafir atau muslim? Biasanya orang kafir. Pemain basket juga sama. Yang hobi main basket, idolanya orang kafir. Yang hobi motoran, naik mobil, ya ternyata orang kafir juga. Nah, ya main bola atau basket ini hukumnya mubah atau haram? Hukumnya mubah. Sehingga pada saat seseorang mengidolakan mereka karena sesuatu yang mubah ini, apa hukumnya? Kata para ulama, ini juga masuk dalam kategori kecintaan yang haram. Ya, kecintaan yang haram. Kenapa? Yang pertama, karena ini adalah bagian dari menutup celah ya, kekufuran dan dosa. Karena biasanya pada saat seseorang itu cinta, mengidolakan seorang kafir, ya walaupun itu perkara yang mubah, pada akhirnya ya dia akan terpengaruh sedikit banyak dengan kekufuran dan dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya pada saat dia selebrasinya salib misalnya, ya, dia akan biasa-biasa saja, tidak akan mengingkari hal tersebut. Kenapa? Karena dia sudah menjadikan orang ini sebagai idolanya. Pada saat dia melakukan dosa-dosa besar, pada saat dia melakukan maksiat, pada saat dia melakukan kekufuran-kekufuran, dia gak akan mengingkari hal tersebut. Kenapa? Karena kecintaannya kepada orang tersebut dalam perkara yang mubah. Paham ya? Dan ini banyak terjadi.
Ya, akhirnya seseorang menganggap biasa sesuatu yang dosa dan maksiat. Kenapa? Karena idolanya melakukannya. Ya, dan subhanallah, betapa banyak ya kaum muslimin kemudian ya mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, sebabnya adalah karena mengidolakan mereka. Ya, sehingga ini juga termasuk dari perkara yang diharamkan di dalam Islam. Itu pada saat mencintai orang kafir karena perkara yang mubah. Ya, itu juga nggak boleh. Maaf sebelumnya Ustaz. Assalamualaikum. Dari haramnya mengenai musik, bagaimana dengan menonton drama Korea atau Barat? Ya, ini juga bahaya ya. Apalagi kalau kemudian kita punya idola dari mereka, kita cinta sama mereka karena ya dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan ya, di antara yang diharamkan adalah pada saat seseorang itu mencintai orang kafir karena maksiat yang mereka lakukan. Ya, ini bagian dari hal tersebut. Jadi ini bahaya ya, jangan dibiasakan kita kayak nonton drama-drama seperti itu ya, apalagi orang-orang kafir yang jadi pemainnya. Ya, naudzubillah. Dan subhanallah, seseorang kenapa dia, para ulama mengatakan bahwa nonton film yang seperti itu hukumnya haram. Kenapa haram? Sebabnya adalah karena diantaranya seseorang saat melihat sebuah kemungkaran, apa yang harus dia lakukan? Dia mengingkari kemungkaran tersebut. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dia mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau tidak bisa maka dengan lisannya. Kalau tidak bisa maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana cara mengingkari kemungkaran dengan hati? Kata para ulama, caranya adalah kita meyakini bahwa itu kemungkaran dengan hati kita, kemudian kita tinggalkan tempat kemungkaran tersebut. Itu cara mengingkari dengan hati. Kalau dengan tangan itu merubah kemungkarannya, dengan lisan menasehatinya, dengan hati itu meninggalkan tempat kemungkaran tersebut. Orang yang nonton film-film barat, drama Korea, yang dia lihat ketaatan atau kemungkaran, semuanya kemungkaran. Dari mulai perempuan yang nggak pakai hijab, kemudian pegangan tangan antara laki-laki dengan perempuan, pacarannya, zinanya, minum khamrnya, itu berbagai macam kemungkaran dia tonton. Bayangkan, bukan yang ditinggalkan, malah dilihat, dinikmati, ditonton, bahkan berepisode-episode ya. Mungkin bisa ya berjam-jam dia menghabiskan waktu untuk melihat tontonan-tontonan tersebut, dan itu semuanya adalah kemungkaran. Ya, sehingga seorang berusaha untuk menjauh dari hal tersebut, dan yang jadi dampak yang lebih parah adalah bahwa akhirnya dia mewajarkan dosa-dosa tersebut. Akhirnya dia wajar perkara pacaran, zina, bagi dia biasa. Kenapa? Yang dia tonton seperti itu. Ya, padahal zina, naudzubillah, pacaran misalnya, buka ya aurat, itu sesuatu yang tidak wajar dalam Islam. Itu semua adalah dosa besar. Tapi akhirnya dia tidak peka terhadap dosa-dosa tersebut. Kenapa? Karena itu dijadikan sebagai tontonan bagi dia. Ya, makanya jangan sampai kita punya kebiasaan tersebut. Kalau kita punya anak atau punya keluarga yang masih nonton ya hal-hal seperti itu, ya dinasihati ya, jangan sampai itu menjadi kebiasaan. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Ini dari panitia ada hadiah teman-teman sekalian. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan boleh ambil hadiahnya. Ada 1, 2, 3 hadiah. Ya, yang bisa jawab silahkan angkat tangan. Dari ikhwan dulu mungkin. Sebutkan dalil yang menjelaskan bahwa ya bermuamalah secara duniawi itu boleh dengan orang kafir. Silahkan. Ya, siapa namanya? Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik, silahkan akhi. Kemudian untuk akhwat, ada panitia akhwat. Baik, nanti ditentukan ya siapa yang jawab. Yang angkat tangan duluan silahkan boleh jawab. Sebutkan macam-macam mencintai orang kafir dan hukumnya.
kafir karena begitu. 3 mencintai orang kafir karena ingin menjadi Rasulnya. 4 mencintai orang kafir karena kita. Apa hukumnya Bu? Yang kedua dan ketiga? Yang kedua itu dosa, tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Yang ketiga? Yang ketiga sama. Yang keempat boleh. Yang kelima? Berarti 5. Yang kelima adalah apa tadi? Mencintai orang kafir karena perkara yang mubah, ya. Dan itu juga diharamkan seperti mengidolakan pemain bola atau pemain basket. Karena yang dijawab sudah 4, jadi dikasih hadiah. Barakallahu fiik. Silakan nih hadiahnya, nanti dikasih sama panitia. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir untuk ikhwan, nggak masalah, bapak-bapak sekalian. Sebutkan dalil yang menjelaskan bahwa seseorang itu boleh atau dimaafkan, tidak masalah ketika dia mencintai orang kafir dari sisi fitrah dan tabiatnya. Akhwat, ada yang mau jawab? Baik, silakan akhwat. Bapak-bapak malu-malu, nggak ada yang angkat tangan, jadi nggak dapat hadiah. Silakan. Bukan. Ya, mencintai orang kafir karena tabiat. Kalau itu mencintai amalan soleh, ya mencintai jihad. Ya, apa bunyinya? Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Orang yang kau cintai di sini maksudnya siapa? Abu Thalib. Jadi Allah menyatakan bahwa Nabi cinta sama Abu Thalib, dan itu tidak disalahkan oleh Allah. Ya, bukan sebuah dosa. Karena apa? Karena cintanya adalah cinta fitrah dan cinta tabiat. Barakallahu fiik, benar jawabannya ya. Nanti dikasih sama panitia hadiahnya. Barakallahu fikum, ikhwan dan akhwat sekalian, semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.